Padahal sebenarnya personal branding itu penting, sangat penting bisa Betul, dibilang setuju. untuk remote work. Kenapa? Yes. Gara-gara employer kalian tuh nggak bakal pernah ketemu kalian face to face. Betul. Jadi jembatannya hanya dari personal branding di LinkedIn, Ya. di GitHub kita dan Betul. sebagainya. Halo Midler, selamat datang lagi di Blog Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini dan juga potensi yang dihadirkan oleh dunia Web3 ataupun juga blockchain. Saya Green Penron yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Seorang remote blockchain engineer gitu. Dan juga salah satu dari founder Pelita Bangsa Academy. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut Mas Jason Yapri. Halo Mas Jason, how are you? Halo, great. Aman. How are you, Baron? Saya sehat selalu, alhamdulillah berkat doanya teman-teman ya. Mantap. Nah, berarti dirimu judulnya menarik nih tadi, remote engineer blockchain. Remote Blockchain engineer. Oh, kebalik saya. Oke, baik. Remote blockchain engineer. Nah, berarti santai dong nih kayak waktu hari ini berarti kerjanya di mana aja bebas. Kita kerja dimanapun, mau di Bali, mau di Swiss. Asik, gua suka. Terbang. Oke. Kalau gitu sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, boleh sedikit cerita background dirimu nggak, Mas? Boleh. Oke. Saya memang lulusan IT, S1 IT. Oke. Habis itu lanjut S2 Entrepreneurship. Entrepreneurship. Oh, wow. Habis itu saya bergerak di bidang bisnis dulu untuk Bisnis, selama 2 tahun sebelum akhirnya balik lagi ke passion, which is IT. Oke, passionnya memang di teknologi. Iya, benar. Jadi sampai sekarang udah 5 tahun lebih ya di industri IT. Oke. Sempat kerja di Jerman, sempat kerja di China, Indonesia, sama perusahaan Singapura, remotely. Semuanya tuh remotely. Enggak, yang remote tuh untuk perusahaan Singapura aja. Singapura aja. Yang terakhir. Oke, Iya. menarik berarti. Lumayan juga 5 tahun sudah di IT. Berarti tapi kalau untuk ngomongin suka IT gitu atau suka teknologi kayak dari SMP kah, SMA kah, Wah, atau itu bahkan sih. dari masih di kandungan kali gitu. Siapa tahu kan gitu orang tua dulu. Oh, ini gue kasih mainin komputer gitu kan tempelin gitu. Enggak dari kandungan lah. Dari kandungan belum mengenal dunia Belum IT. kenal sih. Berarti mulai dari mana kalau ngerasa passion itu? Memang dari SMA sih, udah passion. SMA. Iya, Oke, menarik. dunia IT ini. Sudah suka nih sama teknologi. Yes, benar. Oke. Nah, lalu habis dari situ kan sekarang di dunia blockchain dijadikan tadi kan blockchain engineer. Iya. Nah, awalnya tuh kenalnya kripto dulu atau blockchain dulu sih? Dan itu start di kapan? Jadi tahun 2017 ya, 2017. biasalah. Kebanyakan kan orang kenalnya Bitcoin dulu ya. Betul. Belum bisa langsung mengenal teknologi blockchain Yes, ya. indeed. Setuju. Nah, waktu itu tahun 2017 saya masih belajar di S2. Hah? Itu sempat nyicip tuh beli Bitcoin. Oke. Beli Bitcoin sehari, besoknya naik 100%. Oh, wow, lumayan segar. Sehari 100% ya. Tapi turunnya bisa 50% juga. Oh iya, betul. Masih sangat fluktuatif naik Jadi turunnya. dari situ ya saya akhirnya mendalami lagi apa sih blockchain itu sampai sekarang. Oke, 2017. Nah, berarti waktu beli itu tahu tiba-tiba baca news kah atau memang ada dari teman kah atau gimana? Lebih dari YouTube sih. Dari YouTube. Oh, Ya, jadi ada yang mengulas tentang teknologi blockchain ini dan juga Bitcoinnya. Akhirnya Oke. penasaran. Jadi ngecek. nyoba beli. Dan kebetulan belinya juga dulu di Bitcoin Indonesia. Oke, Ya, sekarang Indodax ya. Iya, punya bapak saya juga ya. Lumayan lah promosi ya, Pak. Bitcoin Indonesia masuk. Oke, nah lalu setelah find out akhirnya mempelajari, menurut dirimu pribadi yang bikin menarik gitu ya, jadi mau find out lebih dalam tentang blockchain ini di mana sih? Wah, itu jawabannya bisa panjang, bisa singkat. Nggak apa, panjang aja. Panjang Besok aja juga ya. nggak apa. Sambil ngopi-ngopi kan, Jadi- camping kalau perlu. Kita mungkin ngelihat ini dulu ya, kayak keseharian kita ada kita kan udah hidup di dunia digital ya. Yes. Jadi di aplikasi kita aja banyak aplikasi, di handphone kita aja banyak aplikasi ya. Betul. Ada apa namanya GoPay, Jago, Yeah. MyBCA dan sebagainya, aplikasi banyak. Nah, itu semua aplikasi ini kan ada namanya database Database, ya kan, ya. penyimpanan data kan. Nah, bayangin kalau database ini sebagai Excel file. Berarti Yes. masing-masing aplikasi ada satu Excel file, ada jutaan Excel file di luar sana. Dan Betul. ini kebanyakan aplikasi itu simpen data.
Ya. Ada data alamat email, ada data nama lengkap kita, ada data nomor handphone dan sebagainya kan. Dan ini kalau kita lihat bisa aja ada yang berbeda, kayak data-data ini harus diupdate terus-menerus. Nah, kalau dengan blockchain ini, misalnya semua aplikasi menggunakan blockchain ini act as a single source of truth gitu. Jadi semua data itu akan tersinkronkan menjadi satu menggunakan blockchain ini. Jadi kayak dari situ saya mempelajari lagi apa itu blockchain dan ada teknologi smart contract di mana kita membuat satu aplikasi dan bisa dipakai untuk semua orang. Smart contract ini menurut saya benar-benar merevolusioner dunia IT ini. I see, berarti dari revolusioner tentang teknologi ini yang bikin menurut Mas Jason sendiri menarik gitu ya? Yes. Nah, oke, lalu kita coba geser nih. Kan tadi aku udah mention dirimu juga sebagai salah satu founder Pelita Bangsa Academy gitu ya. Nah, boleh share sedikit nggak sih itu tentang apa? Jadi itu saya kan buat Pelita Bangsa Academy itu bersama dua teman saya ya. Ada Yevonal Andrew dengan Peter Mulyadi. Nah, itu sebenarnya berawal dari kita bekerja di Web3 startup luar negeri yang legal entity di Singapura, tapi kita timnya tersebar di 19 negara yang berbeda. Wow, menarik. 19? Iya, 19. Jadi kita ngelihat kita kan sempat bekerja juga dengan orang US, orang UK, orang Thailand, orang Hong Kong dan sebagainya. Dan kita ngelihat sebenarnya orang Indonesia itu juga skillnya nggak kalah loh gitu sama mereka. Dan di sisi lain kita juga ngelihat Indonesia tuh seringkali ketinggalan dengan teknologi-teknologi terkini. Betul, setuju. Jadi kayak dari dua pengamatan kita ini, kita bikin Pelita Bangsa Academy dengan harapan tuh orang Indonesia, terutama talenta teknologi Indonesia, itu bisa keep up dengan fast pacing trennya teknologi dan bisa bersaing secara global seperti itu. I see, berarti memang untuk bridging mereka juga as in ya udah nggak telat gitu kan, memahami teknologi-teknologi baru, lalu juga dibantu sampai dipekerjakan bahasa kasarnya mungkin kayak gitu ya. Biar bisa oh ya udah ternyata talent orang-orang Indonesia keren-keren loh ya gitu. Cuman mungkin nggak kelihatan aja gitu. Benar. Kita mau mengasah dari technical skill juga, soft skillnya juga, personal branding. Tapi seorang Indonesia seringkali sedikit malu-malu ya. Sebenarnya dilema sih ya kalau gue terima gitu. Kadang kalau kita yang kayak too much gitu kan, ya contoh lah sih itu gitu kan, yang kebanyakan drama segala macam. Jadi ketika dia terlalu branding orang jadi ada dua sisi nih, baik dan buruk gitu. Nah sometimes orang Indonesia sebenarnya behavior sih ya, ini in my opinion behaviornya adalah ketika orang ada yang melakukan personal branding segala macam, konten doang lo, segala macam. Mungkin di situ juga jadi orang yang bener-bener aslinya cuman mau showing gue bisa ini, tapi nanti ditangkapnya sama orang lain jadinya berbeda gitu. Pamer doang lo gitu. Sebenarnya dilemanya di situ sih. Padahal sebenarnya personal branding itu penting, sangat penting bisa dibilang untuk remote work. Kenapa? Gara-gara employer kalian tuh nggak bakal pernah ketemu kalian face to face. Jadi jembatannya hanya dari personal branding di LinkedIn, di GitHub kita dan sebagainya. Nah, karena terakhir dari temanku anak marketing ya, di luar blockchain and whatsoever, mereka sekarang bilang patternnya adalah sosial media itu kartu namanya kita. Iya benar. Gitu kan? Setuju sekali. Jadi ketika personal branding di sosial media atau whatsoever, sebenarnya kalau buatku, ya biarin aja lah orang iri gitu kan, segala macam. Gak usah dipusingin ya kan. Yang tuduh kita, yang di atas kan kita gitu. Tapi ya biarin aja orang iri gitu. Kalau perlu masih tinggal di Indonesia nggak apa-apa. Jangan bercanda. Kita cinta negara kita. Oke, menarik. Nah lalu dari situ kan dirimu blockchain engineer gitu ya. Berarti mempelajari si blockchain ini pun juga dari 2017 itu juga? 2017. Udah mulai? Oke. Nah lalu bisa didescribe nggak sih apa yang bikin jadi ada special like remote blockchain engineer? Remote-nya ini sebenarnya bikin menarik nih. Nah, kalau ada dua sisi ya, remote dan blockchain ya. Remote, yes. Kalau remote work itu kan sebenarnya tren terkini di work life kita ya. Jadi di mana kita bisa bekerja dimanapun, mau di desa, mau di kota, mau di Bali, Swiss, sambil liburan gitu kan. Asal jangan sambil berenang gitu kan. Itu sambil nyelam kerja gimana gitu kan. Gila. Tapi ini sangat unik gara-gara dan diakselerasi juga gara-gara pandemi.
Tapi yang uniknya itu kita bisa bekerja untuk perusahaan di luar negeri kayak US, Eropa, Singapura dan dapat gaji dolar walaupun bekerja di Indonesia gitu. Seger ya. Jadi convertnya ya lumayan ya 2 kali 2-nya UMR gitu ya. Paling enggak di sana. Kayaknya 2 kali terlalu sedikit sih. Oh, 2 kali terlalu sedikit. Sedap gue suka yang gini. Lalu lanjut. Terus kalau blockchain, kenapa saya terjun ke blockchain? Pertama saya lihat teknologi ini memang berpotensi ya untuk di mass adoption in the in the near future, dan saya juga ngelihat blockchain ini sebagai emerging tech yang sebenarnya masih sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Ya, betul. Jadi kalau kita supply-nya sedikit, demand-nya banyak, itu kan otomatis orang kita dicari. Betul. Order jalan terus lah ya. Order jalan terus. Asik. PO terus. Oke, menarik. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditambahkan kayak mungkin how to set up di luar dari tadi dirimu udah sebut branding ya kan, personal branding kan one of yang paling penting nih kalau kita mau kejar remote. Apalagi sih kira-kira good point-nya atau keunggulan paling wow-nya menurut Mas Jason? Kalau keunggulan paling wow ya sebenarnya balik lagi ke remote work tadi sih. Maksudnya kita kan bisa bekerja dengan orang luar negeri, bertukar pikiran dengan mereka, dan itu ya it's unheard of lah kalau di zaman mungkin generasi sebelumnya gitu. Dan sekarang saya juga lagi ikut hackathon. Wow. Ada dengan orang Swiss satu, orang Polandia satu, orang Indonesia juga satu. Jadi kita berempat. Jadi memang combine ya dari negara-negara manapun. Ya udah kerja bareng untuk hackathon. Hackathon dari mana Mas? Chainlink hackathon. Chainlink. Oke. Ya, sebenarnya gue manggil Mas agak bingung, harusnya Koko ya gitu. Biasanya kan Koko gitu. Gue panggil Koko Jason aja kalau kayak gitu. Mau Mas, mau Bang, mau Kok, silahkan. Siap. Tapi punya toko. Kan jokesnya gitu biasanya. Oke, berarti dari si remote worker ini keunggulannya adalah kita bisa brainstorm dengan teman-teman di negara lain. Lalu ya work from anywhere lah ya. Lalu gajinya juga dolar gitu kan. Taraf hidupnya mungkin jadi lebih enak gitu kan, karena kan kita di Indonesia spendingnya kan pasti rupiah lah ya, apalagi dolar sekarang hampir 16.000, bahkan terakhir udah 16.000-an kan. Lumayan mau nggak lo? Transfer aja, siap. Dan gue rasa pasti masih banyak lagi juga ya kan, nilai-nilai plusnya kayak gitu. Nah kalau gitu kita balik nih, kalau sisi negatifnya ada nggak sih? Ada sih, pasti ada, nggak mungkin positif semua. Biasanya apa sih tuh? Biasanya pertama kalau mungkin awal-awal orang baru remote work nih, orang harus nguasain waktunya ya. Habis kan kita nggak ada supervisi nih, nggak ada orang bos yang datengin ke meja kita. Kerja boy gitu. Iya, betul. Kadang-kadang ya kita dengan self control kita ya bisa ngelakuinnya, tapi kadang-kadang kita aja ujung-ujung jadi males-malesan juga gitu. Mager ya. Di sampingnya ada ranjang. Iya. Enggak, ranjang ini ambigu. Rebahan gitu ya. Rebahan mager. Istirahat sebentar. Iya. Istirahat sebentar atau sore gitu kan. Kerja enggak gitu. Nah, oke, berarti melatih kita untuk do the time management juga berarti kali ya. Iya, benar. Berarti teman-teman kalau yang remote jangan lupa gitu, jangan mager gitu. Berarti daripada biar mager, kerjain di luar ya, work from cafe lah. PFC, work from cafe. Ketemu teman yang remote work juga. Nah, iya tuh bisa tuh. Ketemu orang baru kan bisa juga. Betul. Sambil party juga bisa. Nah, dari aku coba balikin ke blockchain ini lagi ya gitu. Nah, menurut Mas Jason sendiri gitu, dari tadi yang sudah disebutkan beberapa gitu, batasan tantangannya gitu ya, menurut dirimu saat ini khususnya di Indonesia itu sudah dapat sampai di posisi masih Mas? Ya kalau batasan teknologi blockchain saat ini mungkin lebih ke di scalability sama transaction speed ya. Jadi kita ngelihat kan namanya dengan adanya layer 2. Diprediksi ke depan bakal ada, sekarang udah lagi dikembangkan layer 3, nggak menutup kemungkinan bakal ada layer 4 dan layer 5. Dan mungkin prediksi orang tuh layer 1 itu dan layer 2 mungkin dipakai untuk aplikasi blockchain yang memang sangat krusial. Sedangkan layer berikutnya layer 3, 4, 5 dan sebagainya ke depannya akan dipakai untuk aplikasi yang tersier lah, tidak terlalu penting gitu. Tapi tetap menggunakan
aplikasi blockchain ini. Oke, tapi tetap walaupun jatuhnya layer 3, layer 4 dan lainnya gitu, tetap berarti mereka masih berconnect dengan si layer 1 dan layer 2-nya lah ya. Kurang lebih kan memang sistem kerjanya kan kayak gitu juga ya. Tapi ketika ada layer 2, ya mereka masih tetap under dari layer 1-nya si A nih gitu. Misalnya Bitcoin tetap ada Bitcoin layer 2 dan selanjutnya kayak gitu-gitu. Iya. Tapi Nah, kalau ngomongin tantangan, ini sebenarnya bukan hanya blockchain ya. Jadi kalau kita ngelihat ke belakang, sekarang kan kita udah masuk ke era, mungkin mulai masuk ke era tokenisasi. Yes. Jadi bukan era digitalisasi lagi. Kebanyakan dari informasi yang ada di dunia kita sudah banyak yang didigitalisasi. Kalau kita nggak melewati fase digitalisasi, kita nggak ada tuh namanya Tokopedia, GoPay, GoFood, dan lain sebagainya lah. Nah, tapi dari sini juga kita ngelihat pada saat masuk ke era digitalisasi itu juga ada tantangannya loh. Dulu orang berpikir privasinya gimana, data integritasnya gimana, dan sekarang kita lagi masuk ke tokenisasi. Nah, ini menarik nih untuk diceritakan. Gara-gara di tokenisasi ini sebenarnya menarik banget. Kenapa? Gara-gara misalnya kita mempunyai misalnya kebanyakan aset-aset itu dari tokenisasi masuk ke blockchain. Jadi misalnya kita beli satu properti, kita nggak harus beli seutuhnya satu properti ini. Kita bisa fractionalisasi. Misalnya jadi 1000 token atau 100.000 dan sebagainya. Dan misalnya sudah ditokenisasi dan orang bisa beli token ini, dan nantinya kalau properti ini disewakan dan mendapatkan profit ini bisa dibagi melalui token holder ini. Berarti jatuhnya patungan lah ya, urunan. Jadi kasarnya anggap nih satu propertinya 100M gitu ya, mungkin bisa dibagi. Jadi kan orang lebih mudah mungkin kali spendingnya gitu. Ketika gue pengen, gue pengen nih punya properti ini tapi duitnya belum nyampe 100, masih 50.000 kan jauh banget ya. Gitu. Dia bisa digunakan seperti itu. Oke, menarik. Berarti memang narasinya di tahun ini pun di dalam blockchain, tauku memang sedang RWA tokenisasi ini ya. Real world asset ya. Oke, seru. Nah, tapi berarti kalau kayak gitu, implementasinya kan dirimu sudah sebutin ya, salah satunya tadi ya properti ya, real world asset tokenisasi. Kira-kira untuk industri yang tradisional kita sebutnya ya gitu ya, yang non blockchain, bisa diimplementasinya kemana aja sih? Sektor mana aja sih? Gitu. Jadi sektornya sih sebenarnya banyak banget ya yang bisa masuk ke blockchain. Tapi menurut saya yang paling krusial itu tahap tokenisasinya dulu. Gara-gara sama seperti di industri Web 2 ini, kalau kita ngomongin digitalisasi, itu semua industri itu bisa didigitalisasi. Dan kalau sampai tokenisasi ini sudah berlangsung, banyak banget aplikasi yang bisa dipakai. Mau dari supply chain, mau dari health management, mau dari yang paling krusial itu decentralized finance. Jadi secara tradisional kan kita di industri keuangan tuh ada bank, ada pegadaian, ada pinjam meminjam, ada yang lain-lain lah, ada pinjol lah ya, stok dan sebagainya. Pinjol masuk gak sih? Pinjol sebenarnya bisa juga sih, bisa di kategori ya masuk ke lending lah ya. Betul. Cuman nggak legal aja ya. Ya nggak. Nah kalau soal peraturan itu urusan pemerintah. Kita serahkan ke pemerintah. Ke pemerintah. Lalu dilanjutin lagi tadi, berarti menariknya adalah cuma lebih krusialnya ke di tokenisasinya dulu prosesnya. Tokenisasinya dulu. Sepertinya itu paling tahap 0 lah. Tahap 0. The first step-nya berarti untuk industri yang non Web3 gitu ya kita sebutnya. Untuk jump in dengan jika memang masuk ke dalam dunia blockchain, paling nggak start dari si tokenisasinya dulu. Iya benar. Jadi kalau kita ngelihat seperti stablecoin itu kan sebenarnya sejenis RWA juga. Jadi betul. Misalnya IDRX ya contohnya, itu kan kalau kita beli satu IDRX berarti ada Rp1 yang di store. Jadi kayak itu menarik sih. Karena bentuk dari sananya ya gitu kan, stabilisasi, tokenisasi, lalu ada stablecoin dan lain-lainnya. Seru. Nah tapi tadi ada nyinggung pemerintah nih dikit gitu ya kan, gimana pemerintah? Nah betul menurutmu sendiri gitu ya, di Indonesia khususnya, mass adoption ini bisa terjadi di kapan sih kira-kira dengan sikon pemerintah saat ini yang menurutmu juga mungkin apakah sudah banyak membantu atau belum? Kalau dari pemerintah
mungkin kebanyakan tuh masih wait and see ya. Kebanyakan perusahaan lah setidaknya. Gara-gara dari pemerintah menurut saya memang harus lebih memberikan framework yang lebih jelas lagi. Apakah kita bisa build something, build Web3 app yang menggunakan IDRX misalnya atau IDRT, walaupun mungkin harus diperjelas lah. Kalau tidak ada kejelasan itu, perusahaan akan enggan juga untuk masuk ke blockchain ini. Betul ngerti. Tapi kalau dari sikonnya kira-kira di Indonesia, menurutmu gitu ya, kira-kira berapa tahun lagi sih kita bisa dapat mass adoption about setelah digitalisasi? Berarti kan tadi dirimu bilang tokenisasi, kira-kira bisa berapa lama lagi? It's really hard to say ya. Gara-gara kalau kita ngelihat dulu zaman GoPay, itu kan kita adopsi hanya kurang dari 3 tahun ya. Kurang dari 3 tahun semua orang udah pakai GoPay ya. Bahkan kalau kita ke warung gitu, itu udah pakai GoPay ya. Tuh, warung Madura udah ada tuh, gitu kan pakai scan QR kan. Itu lebih ke banyak faktor, dan menurut saya mungkin dalam 3 sampai 5 tahun akan terjadi switching lah untuk menggunakan teknologi blockchain ini. Semoga harapannya bisa cepat terjadi. Ya, benar. Ya, kita sama-sama berjuang lah ya. Asik untuk memberikan edukasinya gitu. Karena kan Berita Bangsa Academy ada edukasi and course kayak gitu-gitu juga kan? Benar. Kita sebenarnya bikin blockchain developer bootcamp. Jadi kita bukan ngajarin orang untuk trading kripto doang. Kita nggak ngajarin orang untuk trading kripto sama sekali. Tapi kita mengajarkan benar-benar fundamental blockchain sampai pembuatan smart contract, sampai cara hackingnya, sampai membuat project di atas blockchain ini. Dengan harapan talenta teknologi Indonesia tuh bisa bekerja secara remote, mendapatkan gaji dolar, menambahkan devisa negara juga. Nah, aku coba balikin lagi nih, remote blockchain engineer gitu ya. Kira-kira apa lagi sih yang bisa dijelaskan atau disampaikan tentang remote blockchain engineer ke teman-teman Beadlers? Ya, jadi kalau remote term job position sebenarnya banyak banget ya kalau di blockchain ya. Ada yang bilang Web3 engineer, ada yang bilang blockchain engineer, ada yang bilang EVM engineer, smart contract engineer. Wah, banyak. Kan full stack back end front end aja, ada yang dalam kurung Web3 gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat demand untuk job blockchain engineer ini akan semakin banyak ke depannya, dan kalau sampai blockchain ini diadopsi secara massal, kita bisa ngelihat prediksi saya bahkan kontrak-kontrak fisik manual yang paperwork aja itu bisa dijadiin smart contract. Betul. Dan kalau sampai itu sudah terjadi nih, misalnya dalam 5 sampai 7 tahun kita nggak tahu, itu akan ada banyak pekerjaan namanya smart contract auditor. Betul. Untuk mengecek apakah smart contract ini ada celah untuk bisa dihack atau enggak. Betul. Jadi bukan lagi mungkin notaris atau pengacara yang mengecek klausul-klausul di paperwork. Ngerti. Tapi kita mengecek kode-kode yang ada di smart contract. Dan ini sebenarnya sangat promising sih. Jadi why not start now untuk mengambil expertise ini, selagi memang masih sedikit yang bisa melakukan ini. Balik lagi, supply demandnya masih lebih banyak demandnya daripada supply-nya gitu. Benar. Jadi the biggest opportunity buat teman-teman juga jadinya early adopter gitu ya, karena opportunity ke depannya kan kita nggak tahu ya gitu, akan jadi semakin banyak gitu kan berarti. The job staff-nya. I see. Berarti memang banyak ya, gede ya opportunity-nya. Nah, berarti dari situ ada saran-saran nggak sih nih buat teman-teman Beadlers gitu ya, sekiranya kalau memang mau jadi developer atau awalnya startnya dari mana? Boleh disampaikan? Well, sebenarnya ada banyak yang bisa dilakuin ya. Misalnya kita sebenarnya resources di luar sana banyak sih, bisa di YouTube. Dan ada website seperti Crypto Zombies dan sebagainya, seperti yang disaranin waktu itu Feby Mitasari. Nah, cuman saya kan pernah coba untuk belajar otodidak, belajar sendiri. Saya pernah coba ikut course, sempat ikut bootcamp juga beberapa lagi. Cuman kalau kalian benar-benar serius, ya sebenarnya ada baiknya itu
untuk ikut bootcamp di mana materi udah terstruktur. Oke, tertata ya. Terstruktur, ada bimbingan juga dari orang yang memang sudah di industri ini. Gitu. I see. Di mana lagi kalau bukan Pelita Bangsa Academy. Asik, masuk. Mantap. Blognya juga bisa. Sama-sama kita. Oke, ya berarti sebenarnya autodidak pun monggo gitu ya, Iya, segala benar, macam. autodidak Cuman monggo. paling enggak kalian tahu roadmapnya ya. Jadi belajarnya nggak loncat-loncat kali ya mungkin Iya. gitu ya. Jadi kalau dari harusnya urutannya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ya kalian nggak loncat-loncat gitu kan. Benar. Nah, di Pelita Bangsa Academy bisa sudah ada tertera, ada bootcampnya, nanti bisa disampaikan kayak gitu ya. Jualan. Asik. Oke, terima kasih banyak kok sudah ngobrol-ngobrol segala macam gitu ya, udah sharing-sharing. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman builders mungkin sebagai closing statement atau mau share-share sosial medianya dirimu, Pelita Bangsa Academy juga monggo boleh. Mungkin pesan singkat aja kali ya. Jadi kita dorongan untuk kalian talenta teknologi Indonesia supaya bisa keep up dengan latest emerging technology out there, and one of them is blockchain. Dan untuk mencapai Indonesia emas juga di tahun 2045, kalian sebenarnya bisa take part on that dengan cara kalian coba upskill diri kalian, mendapatkan skill ini, terus kalian bisa mendapatkan remote work dengan gaji dolar dan alhasil mendatangkan devisa negara. Begitu. Jadi keep on learning, keep on building. Oke, mantap, luar biasa. Nanti link sosmed Ko Jason dan juga Pelita Bangsa Academy akan kita share di bawah. Jangan lupa di follow, di subscribe, di like gitu kan. Ya di share juga biar berbagi ya kan. Menuju Indonesia Mas, kita being part of it. Menarik nih kata-kata yang seru. Asik. Ini dulu gampang. Oke. So sekali lagi makasih banyak kok sudah mampir untuk ketersediaan waktunya di podcast Blog Dev kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman builder sudah selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dunia Web3 dan juga blockchain bersama Blog Dev ID. Bisa follow sosmed kami juga di sosial media, di Instagram, ada Twitter, ada TikTok juga gitu. Tapi kita nggak joget-joget ya. Tapi mungkin nanti kita coba joget-joget. Bisa mampir ke website kita juga, sudah ada course atau knowledge base yang bisa dibaca dan juga atau ditonton gitu. Mari kita bersama-sama ikut turut serta dalam pengembangan dunia blockchain dan juga Web3 khususnya di Indonesia bersama Blog Dev ID. Saya Green Menron, izin pamit dari podcast kali ini. See you builders. Terima kasih.